Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lautan Hesja Hesusha, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan NIM 20190510029. Untuk memenuhi tugas dari Dr. Sidik Jatmika dalam perkuliahan Hubungan Internasional Timur Tengah, maka saya akan mempresentasikan salah satu dinamika hubungan internasional di sana, Timur Tengah, yaitu Stadium Diplomasi Tiongkok dengan Qatar. Baik, sudah sejak masa pasca Perang Dunia Kedua, Amerika dan Rusia lah yang aktif tampil di panggung perpolitikan internasional. Namun kini, dinamika politik global telah bergeser makin ke timur, yakni kompetisi pengaruh global antara Amerika dan Tiongkok. Liberalisme dan demokrasi yang diusung-usung sebagai kunci kesuksesan negara-negara barat pasca Perang Dunia Kedua telah menyudutkan Tiongkok dengan narasi antagonis karena ideologi sosialismenya. Namun, Tiongkok modern di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah berusaha mengubah citra tersebut dengan bermain cantik dan ciamik, yaitu dengan melakukan upaya-upaya dan pendekatan non-agresif, bukan hanya sibuk pada kompetisi ekonomi dan keamanan yang berbasis hard power, tetapi Tiongkok juga melakukan pendekatan kultural untuk dapat lebih mendapatkan pengakuan global. Salah satu orientasi dari pendekatan budayanya adalah sepak bola dengan memanfaatkan momen Piala Dunia 2022 di Qatar. Dengan bermodal hubungan yang baik selama ini dengan Qatar, sebagai salah satu pemasok dominan gas alam dan minyak ke Tiongkok, Tiongkok melihat adanya peluang besar untuk ikut serta dan ikut andil dalam penyelenggaraan ajang prestisius ini. Sebab Piala Dunia, seperti yang kita kan tahu, dapat menghasilkan keuntungan bagi negara tuan rumah melalui sektor pariwisata, investasi stadion, hingga peningkatan arus sistem transportasi. Peluang yang dimanfaatkan Tiongkok dalam kesempatan tersebut ada pada pembangunan infrastruktur Lusail Stadium senilai hampir 767 juta dolar Amerika. Begitupun juga beserta mega proyek fasilitas lainnya yang bernilai miliaran dolar Amerika yang dibangun hanya melalui kerjasama antara kontraktor Qatar HBK Constructing dengan China Railway Construction Corporation dan tentu dengan beberapa kontraktor privat lainnya. Dan tentu stadium diplomasi dalam hal ini tidak hanya pada Lusail Stadium, tapi tentunya dengan juga pada lima stadium lainnya, beserta juga fasilitas-fasilitas esensial lainnya seperti mes, penginapan, bahkan transportasi umumnya. Bagaimanapun itu, ada romansa baru dalam hubungan bilateral antara keduanya, sebab sebelumnya Tiongkok hanya berinteraksi dengan negara-negara Teluk, salah satunya adalah Qatar, atas kepentingan minyaknya saja. Begitupun dengan Qatar yang hanya berhubungan dengan Tiongkok karena ia merupakan pasar ekspor yang besar dan cukup menjanjikan. Maka dari itu, muncullah pertanyaan penelitian. Apa keuntungan yang diperoleh Tiongkok melalui stadium diplomasi dengan Qatar dalam persiapan Piala Dunia 2022? Begitupun sebaliknya. Saya sendiri sebagai peneliti menggunakan dua kerangka teoritis untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, yaitu soft power dan foreign aid. Baik, yang pertama adalah soft power. Joseph Esny mengenalkan konsep soft power dan hard power sebagai kemampuan negara dalam mengoptimalkan sumber dayanya untuk membuat negara lain terpengaruh. Dalam konteks ini, soft power banyak dipahami sebagai kekuatan yang bersifat laten dan implisit. Namun pengaruhnya tetap dapat dirasakan. Sumber soft power berangkat dari citra negara, seperti ideologi, kebijakan, budaya, bahkan skill tertentu oleh masyarakatnya. Yang kemudian, Nye juga mengkonsepkan bahwa tujuan sebuah aktor dalam hubungan internasional dapat dicapai melalui seduction, yang esensinya juga berfungsi untuk mempengaruhi pihak lain. Nye juga mempertegas tentang apa yang dimaksud dengan seduction. Adalah ketika aktor internasional mampu mencapai tujuannya dalam perpolitikan internasional karena adanya apresiasi dari aktor lain. Orientasi apresiasi yang dimaksud bisa berupa nilai-nilai, role model, hingga panutan atau menjadi kiblat kemakmurannya, sehingga menuntun aktor hubungan internasional lainnya untuk condong kepadanya. Yang kedua, maksud saya, landasan teoritik yang kedua adalah bantuan luar negeri atau foreign aid.
Hans Morgenthau memperkenalkan teori bantuan luar negeri secara politik bersama dengan 6 jenis bantuan luar negeri lainnya. Namun secara definitif, bantuan luar negeri memiliki makna yang beragam. Hattori dalam bukunya 2001 di tahun 2001 menyebutkan setidaknya ada 3 definisi foreign aid berdasarkan masing-masing pandangan yang mendasarinya. Pertama, realisme memaknai foreign aid sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan politik negara penerima bantuan, seperti pada praktiknya di masa Perang Dingin. Kedua, liberal institusionalisme yang mengartikan foreign aid sebagai kebijakan dengan perhitungan yang sudah memang diperhitungkan sedemikian rupa untuk meningkatkan perkembangan politik dan bahkan sosioekonomi negara penerima. Lalu ketiga, teori world system mendefinisikan foreign aid sebagai media untuk mengontrol perkembangan negara penerima, yang di dalamnya juga terdapat nilai kapital. Hadirnya model kebijakan foreign aid telah mempengaruhi banyak perkembangan negara-negara pasca Perang Dunia Kedua, yakni bagi negara-negara dunia ketiga atau periphery. Esensi foreign aid memang ditujukan untuk negara-negara tersebut untuk mengatasi 3 kelemahannya, yakni kapital, kurs asing, dan teknologi. Namun di lain hal, negara donatur memanfaatkannya untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, atau ya bisa dibilang politis. Pendonor kerap mempermainkan negara penerima dengan menarik kembali bantuan yang telah diberikan dengan maksud mengacaukan pemerintahan. Yang secara relasi maupun ideologi bertolak belakang dengannya. Sebaliknya, bantuan juga dapat dipertahankan untuk mendukung dan mengapresiasi negara yang mampu kooperatif dengannya. Nah, dari kebijakan yang telah dijalankan Tiongkok di Qatar, berikut adalah hasil temuannya. Bagi Tiongkok, tentu ini akan memunculkan kesan positif baginya dari dunia. Ini juga menjadi sebagai salah satu sumber keuntungan ekonomi bagi Tiongkok. Lalu Tiongkok juga mendapatkan pasar importir minyak tetap dan berjangka panjang. Lalu bagi Qatar, dia akan dikenal bahwa berhasil menyelesaikan fasilitas Piala Dunia 2022 dengan totalitas. Lalu pun seperti Tiongkok, dia akan mendapatkan pasar ekspor LPG dan minyak mentah yang tetap dan berjangka panjang. Namun bagi dunia, eksistensi Tiongkok di negara Teluk mengganggu kepentingan Amerika dan negara-negara sekutunya. Seperti yang kita tahu ya, karena mereka juga kerap bergantung dari produk minyak negara Teluk. Nah, dari hasil temuan barusan, 2 kerangka teoritis yang menjadi landasan pemikiran penelitian ini ternyata memang sangat relevan dan kontekstual untuk dapat menjelaskannya. Seperti, bagi Tiongkok, stadium diplomasi yang dijalankannya terhadap Qatar dapat memunculkan kesan positif, sebab sikap tersebut secara tidak langsung telah menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Tiongkok juga menjunjung tinggi nilai-nilai pasar bebas. Terlebih lagi, skill Tiongkok dalam bidang konstruksi akan makin dikenal dunia atas keberhasilannya dalam mega proyek fasilitas-fasilitas Piala Dunia 2022 di Qatar. Inilah bentuk dari seduction, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Lalu hal ini juga sejalan dengan soft power dan foreign aid, yang memang fungsi orientasi utamanya adalah untuk memperbaiki citra aktor untuk mencapai kepentingan tertentu yang lebih jauh tentunya. Dari situ, Tiongkok mendapatkan keuntungan yang besar, dan ia juga mendapatkan pasar importir minyak dan LPG yang berjangka panjang. Lalu bagi Qatar, ia akan mendapatkan apresiasi dunia atas keberhasilannya menyelenggarakan Piala Dunia 2022. Lebih daripada itu, Piala Dunia yang meninggalkan warisan infrastruktur berupa fasilitas umum dan olahraga yang ya cukup modern dan indah tentunya, secara tidak langsung akan mengenalkan wajah baru Qatar kepada dunia dan dapat menuntunnya menjadi destinasi liburan menyaingi Dubai. Nah, ini juga menjadi esensi dari seduction seperti yang Tiongkok dapatkan. Tidak lupa juga bahwa Qatar mendapatkan pasar ekspor LPG dan minyak tetap dan berjangka panjang tentunya dari mega proyek persiapan Piala Dunia 2022 ini. Kesimpulannya, Tiongkok yang berambisi untuk terus memperbaiki citranya di mata dunia memanfaatkan momen ini. Salah satunya adalah dengan menjadi kontraktor utama pembangunan fasilitas esensial Piala Dunia 2022. Selain itu, ia juga mendapatkan keuntungan besar dari mega proyek tersebut. Darinya, ia juga tidak perlu khawatir lagi dengan ketersediaan minyak dan LPG, sebab kerjasama tersebut telah menjadikan keduanya sebagai rekan bisnis tetap untuk jangka waktu yang lama.
Sedangkan bagi Qatar, ia berpotensi untuk mendapatkan banyak apresiasi dari dunia internasional karena berhasil menggelar Piala Dunia tentunya, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Namun sayangnya bagi dunia, kehadiran Tiongkok dan kerjasama Tiongkok kepada Qatar akan cukup mengancam ketersediaan minyak bagi negara-negara sekutu Amerika dan bahkan negara-negara lainnya. Jadi sekian, karena saya kira sudah cukup dan komprehensif. Bila ada tanggapan dan pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang sudah tertera dan juga surel yang sudah tertera. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.